lagi jangan torang yang jadi pelaku kejahatan diteguhkan. Diaken, calon diaken Agesa Palunia dalam tanggung jawab pelayanan di kolom 3. Ya Tuhan Yesus, Engkau firman kehidupan kami. Segarkan jiwa kami dalam kebenaran firman-Mu. Dan biar suara kebenaran-Mu diperdengarkan saat ini. Roh Kudus, Kau bekerja bagi kami, agar kami dapat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab dalam Amos pasal 3, kitab Amos pasal 3, ayat 1 sampai dengan ayat 8. Amos pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Nabi sebagai penyambung lidah Allah. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Bunyinya, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu Aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Mengaumkah seekor singa di hutan apabila tidak mendapat mangsa? Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa? Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat terhadapnya? Membingkaskah perangkap dari tanah jika tidak ditangkapnya sesuatu? Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Sungguh
Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Demikian pembacaan Alkitab pada saat ini. Berbahagialah kita yang mendengar dan yang terus melakukan firman itu di dalam kehidupan kita setiap saat. Kita sangat bersyukur untuk anugerah Tuhan yang boleh kita nikmati, sehingga kerinduan harapan kita boleh dijawab oleh Tuhan. Hari ini akan ada peneguhan calon diaken menjadi diaken yang ada di jemaat Kolong 3. Saudara-saudara, kita telah membaca bagian Alkitab ini, dan tentunya kita mau katakan, kita mau mengakui bahwa setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia itu menjadi pemberontak, tidak mau dibawahi, tidak mau menjadi penurut terhadap atasannya. Dan ini adalah sifat manusia secara umum, sifat manusia yang sama. Saudara-saudara, kalau kita tidak mau dibawahi, kalau kita tidak mau menjadi penurut terhadap atasan kita, orang tahu ini sifat dari siapa? Ini memang sifat dari si Lucifer. Tidak mau tunduk pada yang menciptakannya, sehingga di surga dia memberontak. Demikian juga dengan manusia pertama, tidak mau dibawahi, mau menjadi pemimpin. Ketika digoda oleh iblis, matamu akan terbuka dan akan menjadi sama seperti Allah jikalau kamu memakan buah ini. Apa yang dia lakukan? Dia ikut perkataan si iblis, si jahat, karena berpikir bahwa dia akan menjadi sama dengan Allah. Nah, saudara-saudara, roh Lucifer itu ada di mana-mana. Jadi itu sudah nampak nyata. Kalau orang tadi dituntun sejak manusia pertama, ingin menjadi sama seperti Allah, menjadi pemimpin, dan itu berkembang sampai sekarang. Ada di mana-mana, di pemerintahan, di gereja, di keluarga. Semua suka jadi bos, tidak mau dibawahi. Saudara-saudara, dalam Amsal pasal 11 ayat 14, di situ mengatakan, jika tidak ada pemimpin, maka jatuhlah bangsa. Jadi semua ada pemimpin, semua ada atasan di kantor, di perusahaan, di keluarga, ada pemimpinnya. Tapi ingat, pemimpin tertinggi kita bukan presiden, bukan
bukan ketua sinode, bukan ketua wilayah, bukan ketua jemaat, bukan kepala rumah tangga suami. Pemimpin tertinggi kita adalah Tuhan Allah kita. Nah itu dong bilang, di atas langit ada langit, di atas langit-langit ada Tuhan. Pemimpin tertinggi kita adalah Tuhan Allah kita. Saudara-saudara, tolong bisa bayangkan kalau semua sudah jadi pemimpin. Orang bisa bayangkan kalau semua sudah jadi pemimpin, negara pasti akan rusak. Kalau di keluarga semua sudah jadi pemimpin, pasti akan hancur. Begitu di gereja. Saudara-saudara, bangsa Israel adalah bangsa yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Allah. Tapi apa yang mereka lakukan? Ada pemberontakan, tidak taat, tidak patuh, tidak dengar-dengaran pada Tuhan. Sehingga Tuhan Allah bilang, dasar mereka tegar tengkuk kabang. Apa suka mau backing bangsa yang bejat. Saudara-saudara, kalau orang baca dalam Hakim-Hakim pasal 21 ayat 25, tidak ada pemimpin atau raja, maka semuanya akan membuat atau melakukan apa yang mereka mau. Ini bahaya. Kalau tidak ada pemimpin, orang hidup suka-suka, bikin apa mau, pasti akan rusak. Nah saudara-saudara, bangsa Israel seperti itu. Padahal bangsa ini mereka sudah buat perjanjian dengan Tuhan. Mereka sudah buat perjanjian antara dua pihak, di mana saudara-saudara, di pihak Allah, Tuhan Allah so kasih berkat luar biasa bagi bangsa Israel, bahwa Allah sendiri yang turun dengan tanda-tanda, dengan mujizat-mujizat, dengan berbagai keajaiban yang Dia lakukan. Ini Tuhan mau perkenalkan, akulah Tuhan Allahmu. Tanda ajaib yang menyelamatkan bangsa Israel dari Mesir, menyelamatkan mereka dari belenggu Firaun. Orang tahu tanda-tanda apa itu yang telah Tuhan Allah kerjakan, keajaiban-keajaiban, mujizat-mujizat yang telah Tuhan Allah kerjakan. Tuhan buat bagi bangsa Israel. Mereka buat perjanjian. Mereka buat perjanjian dengan apa? Ditandai dengan Paskah. Ada yang dikorbankan. Yang dikorbankan adalah anak domba. Teringat cerita ketika Israel keluar dari tanah Mesir, dengan peristiwa-peristiwa yang mereka alami. Ada perjanjian dengan Tuhan, sehingga mereka merayakan Paskah, melewati maut lewat darah domba. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi ada yang dikorbankan. Kalau mungkin sekarang orang kalau bikin perjanjian, nyandak sah kalau tidak pakai materai, kan? Ditandatangani oleh kedua belah pihak. Jadi kalau kita melihat di sini, Israel oleh darah anak domba itu. Jadi tanda perjanjian itu lewat darah anak domba, dan itu diterima bahwa ternyata yang menyelamatkan mereka hanya Tuhan Allah.
Dan ini dijabarkan dalam bagian bacaan kita tadi. Di ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-6. Jadi ayat 3 sampai 6. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Mengaumkah seekor singa di hutan apabila tidak mendapat mangsa? Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa? Dan seterusnya. Mau menunjukkan kepada kita bahwa tidak mungkin mereka akan berjalan bersama tanpa ada perjanjian. Jadi ada sebab, ada akibat. Ini yang dilakukan. Dan syaratnya saudara-saudara adalah bangsa Israel harus tunduk, harus taat, harus setia kepada Tuhan Allah. Kalau seperti itu, maka Tuhan Allah akan menyertai mereka selama-lamanya. Tuhan tidak akan membiarkan digambarkan seperti singa di hutan, burung, sangkakala berbunyi, berarti semua ada maksudnya. Orang kalau sangkakala berbunyi, sekarang sirene. Oh, ada orang mati. Oh, ada ambulans mau bawa di rumah sakit. Oh, ada kebakaran dan sebagainya. Ada tanda. Ini gambaran perjanjian. Tetapi saudara-saudara, setelah berjalan waktu, ternyata bangsa Israel tidak menepati janjinya. Mereka berzina secara rohani. Mereka mengabaikan Tuhan. Mereka tidak dengar lagi suara Tuhan. Dan ini mengakibatkan Tuhan murka. Tuhan marah. Karena apa? So bikin perjanjian dengan Tuhan. Tidak sembarang saudara-saudara. Gitu dengan orang. Ketika orang ikut Tuhan Yesus, orang buat perjanjian. Orang buat perjanjian bukan lagi dengan darah anak domba, tetapi dengan darah anak domba Allah. Jadi so nyanda dalam bentuk hewan ternak, tetapi ini adalah darah anak domba Allah, yaitu darah Tuhan Yesus. Nah saudara-saudara, ini tanda perjanjian. Karena kalau tidak demikian, ya sejelas tempe tambah semua ada di neraka. Kalau tidak dengan darah anak domba Allah, di neraka tempe tambah. Karena cuma darah Tuhan Yesus yang dapat menyelamatkan kita. Kalau cuma dengan darah Tuhan Yesus, syaratnya kita harus ikut Yesus, kita harus mengasihi Yesus lebih dari apapun, lebih dari segalanya. Nyawa jadi taruhan kita, lebih dari orang yang kita sayangi, dari orang yang kita cintai. Kalau ikut Tuhan Yesus, karena harta satu-satunya kita adalah Tuhan. Mungkin orang bertanya, kalau orang so ikut Tuhan Yesus, harta satu-satunya kita adalah Tuhan, lalu orang mau dapat apa? Mau dapat apa? Tuhan Yesus katakan, kamu akan menerima hidup yang kekal. Amin. Kita akan menerima hidup yang kekal. Tapi sangat disayangkan saudara-saudara, sangat-sangat disayangkan fakta yang ada. Biar so Kristen, masih banyak yang memberontak, masih banyak yang tidak mau dipimpin oleh Tuhan, tidak menghargai Tuhan Yesus. Kalau cuma selebrasi ya oke-oke. Oh, rajin katuk cek kokor dia, rajin katuk dia ajak ikut lomba ini dan itu. Itu cuma selebrasi.
orang nyandak takut Tuhan. Tidak mampu berusaha untuk melakukan kehendak Tuhan. Iko diri pemau. Banyak kali ngalawang empat Tuhan. Tak kok suka bagi. Dan sudah lalu kok baginya, begini dan bagi itu. Ingat, ketika harta satu-satunya kita adalah Tuhan, kita menerima kehidupan yang kekal. Menerima kehidupan yang kekal. Orang diajak ikut Tuhan Yesus. Karena kalau benar-benar ikut Tuhan Yesus, apapun dalam hidup ini, orang selalu tanya Tuhan. Nyanda ding bersungut-sungut, nyanda ding baku-baku hitung. Dan kita kok mau bikin ini, dan semua kayak pergi ibadah, ada begini. Seakan itu jadi beban. Mau datang kepada Tuhan seakan jadi beban. Mau badaikan dengan Tuhan seakan-akan jadi beban yang berat. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus katakan, kamu harus jadi seperti anak-anak kecil ini. Maksudnya apa? Hidup seorang anak hanya bergantung pada bapaknya. Begitu dengan kita. Kalau mau selamat, kalau mau diselamatkan oleh Tuhan Yesus, bergantung baik-baik pada Tuhan. Jangan sampai di bacaan lalu mengingatkan. Jangan merasa diri hebat. Jangan menganggap diri kita luar biasa. Firman Tuhan mengingatkan, badaikan dengan Tuhan. Jangan atur sendiri. Sadar sesadar-sadarnya bahwa kita ini tidak ada arti sama sekali. Tidak ada, cuma tanah liat orang ini. Cuma tanah liat. Kalau orang ikut Tuhan Yesus, bertanya Pak Tuhan, selalu tanya Tuhan, ikut baik-baik. Rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin dalam persekutuan dengan Tuhan. Apapun dalam hidup, Tuhan berani akan berkata, Tuhan, saya hanya tanah liat saja. Jangan pernah merasa diri hebat. Jangan pernah merasa diri kuat, jago. Jangan. Sekali lagi, hidup kita ada dalam kuasa Tuhan. Jangan jadi sombong. Jangan sampai mengkhianati Tuhan Allah kita, mengkhianati perjanjian kita dengan Tuhan. Pengorbanannya, darahnya yang telah dicurahkan bagi kita. Jangan orang jadi sama dengan Lucifer, tidak mau dibawahi. Nah, saudara-saudara, di ayat 7 bacaan kita tadi, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Saudara, siapa para nabi itu? Untuk orang ini, untuk umat tebusannya, siapa para nabi itu? Para nabi itu adalah kita semua orang percaya kepada Tuhan, adalah kita anak-anak Tuhan. Jadi bukan cuma ketua jemaat Tuhan, bukan cuma diaken penatua, bukan cuma ketua wilayah, bukan cuma ketua sinode, bukan. Tetapi kita semua anak-anak Tuhan.
Kita semua yang dipeliharakan dalam kasih Tuhan, yang sudah buat ikatan perjanjian dengan Tuhan, yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Karena itu orang ini adalah nabi, penyambung lidah Allah. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Orang semua ini yang penting dalam hidup kita. Kalau kita mau melakukan itu, dengar baik-baik suara Tuhan. Dengar. Dulu Allah berbicara langsung melalui para nabi, atau nabi-nabi dalam perjanjian lama. Sekarang orang punya Alkitab, rajin baca Alkitab, rajin bersekutu dengan Tuhan di setiap ibadah-ibadah yang ada. Dengar suara Tuhan. Apa Tuhan mau buat orang semua? Apa maunya Tuhan dalam hidup kita? Karena memang saudara-saudara, ada yang datang di gereja cuma datang mau lihat orang. Ada yang datang di gereja cuma mau store muka. Ada yang datang di gereja mau lihat orang kelemahan, kekurangan, keluar itu dong cerita. Ada yang datang di gereja cuma datang baribut, kalau tak ikut mau pindah gereja. Banyak tuh begitu. Orang semua ini adalah hamba-hamba, akan diteguhkan. Diaken, calon diaken Agesa Palunia dalam tanggung jawab pelayanan di kolom 3. Di kolom ada pengatua, di kolom ada diaken. Hormati pemimpin kita, hormati. Kenapa? Karena mereka menyampaikan suara kebenaran. Mereka menjadi penyambung lidah Allah. Diadakan penatua dan diaken dengan maksud supaya suara kebenaran, supaya Injil Kerajaan Sorga secara cepat akan diterima oleh banyak orang. Ini jadi tujuan utama, menyampaikan suara kebenaran, menyampaikan Injil Kerajaan Sorga. Jadi bukan yang utama tuh urus-urus doi. Yang utama Injil Kerajaan Sorga, suara kebenaran, supaya banyak orang akan mengerti kehendak Tuhan dan mereka selamat. Itu yang utama. Karena itu sekali lagi, hormati mereka, hormati pemimpin yang Tuhan percayakan bagi kita. Dalam 1 Timotius 5 ayat 17 dikatakan bahwa mereka yang menyampaikan suara kebenaran, hormati mereka, malah 2 kali lipat. Bayangkan 2 kali lipat. Hormati mereka. Nggak gampang ketika Tuhan memilih, berkenan memakai hamba-hambanya. Orang harus penuhi panggilan Tuhan ini. Orang harus jawab. Tetapi juga bagi kita
diingatkan untuk menghormati mereka. Dalam 1 Tesalonika 5, dalam 1 Tesalonika pasal 5 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-12 dan 13. 1 Tesalonika 5 ayat 12 dan 13. Kalau saudara boleh satu orang Pelsus baca pakai mic. 1 Tesalonika 5 ayat 12 dan 13. Saudara, silakan. 1 Tesalonika 5 ayat 12 dan 13. Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan, yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karunia, dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Ini firman Tuhan, bukan kita yang bilang. Hormati mereka yang bekerja keras menyampaikan suara kebenaran Allah. Tapi jadilah contoh teladan yang baik dalam hal takut akan Tuhan. Sekali lagi, jangan orang yang jadi pelaku kejahatan. Orang pelayan-pelayan khusus, jangan jadi pelaku kejahatan. Nantinya kita diinjak-injak. Bahkan nama Tuhan Yesus dihinakan karena orang pelayan dia begitu. Masa kata dia tuh sampaikan tuh firman Tuhan, mar dia tuh baking tuh tidak betul. Ini peringatan sama dengan tumpi bacaan tadi. Karena itu saudara-saudara, seriuslah melayani Tuhan. Ibu Agesa nanti sungguh-sungguhlah melayani Tuhan. Tadi malam kita sudah bilang, akan jadi berkah, jadi teladan, bukan cuma orang calon diaken Agesa, tapi juga dengan keluarga, dengan suami, dengan anak-anak. Jangan orang jadi batu sandungan. Berusaha dan berusaha, pasti Tuhan akan mampukan, pasti Tuhan akan tolong. Malu kok jadi ngeri ya kalau ada jemaat bilang begini, dorang keluarga Pirus smart, justru dorang tuh bikin kamar itu bisa seset contoh pada orang. Malu sekali itu, bukan cuma orang malu, tapi nama Tuhan dihinakan, nama Tuhan dipermalukan. Dan itu sekali lagi serius bekerja untuk Tuhan. Kita harus sadar sesadarnya sekali lagi bahwa kita kerja untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena itu memang siap tanggung resiko ketika orang sampaikan kebenaran. Kadang-kala orang tidak diterima, kadang-kala orang dimusuhi, kadang-kala orang marah. Tapi tidak apa-apa, supaya selamat tidak apa-apa. Supaya orang mengenal kebenaran tidak apa-apa, biar dong marah. Jangan orang jadi pelaku kejahatan. Kita dipanggil kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Kalau orang kerja dengan Tuhan, kerja sungguh-sungguh, Tuhan tidak pernah kasih dia
kasih tinggal. Petrus dia bilang, Tuhan kita sok kerja. Tak sok kerja baik-baik dengan Tuhan. Kok apa kita mau dapat? Tuhan bilang apa? Tuhan kasih 100 kali lipat dan kehidupan yang kekal. Ini jaminan bagi kita semua. Berjalan dengan Tuhan tidak akan sia-sia. Terpuji nama Tuhan. Kita